Kita lanjutkan Putri Mardiah. Putri Mardiah sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Putri Mardiah, dari diskusi kita melalui WA Group tentang materi SPI 3, apa yang Putri Mardiah pahami? Silakan sampaikan. Pembaruan Islam di Mesir, Pak. Silakan. Yang dilatar belakangi oleh Ortodoks Sunni yang mengalami kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, Syiah, dan kaum Khawarij. Pada masa itu merajalelanya bid'ah dan khurafat. Pada masa Mesir itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Napoleon yang dengan alasan ekspedisi. Bentuk pembaruannya itu pembaruan berpikir umat Islam harus meninggalkan pola pikir yang tradisional dan kembalinya kepada ajaran Islam Al-Quran, Sunnah, dan harus membuka pintu ijtihad, Pak. Tuh biografinya tuh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau merupakan pemimpin pada masa itu pada abad ke-19 akhir. Beliau lahir di Afghanistan pada tahun 1983 Masehi. Beliau meyakini bahwa Islam merupakan agama yang cocok pada semua bangsa, zaman, dan keadaan. Pemikiran pembaruan Islam menurut Afghani itu dalam bidang pendidikan, langkahnya itu seperti membangun sekolah-sekolah dan lembaga ilmiah lainnya. Dan jalan alternatifnya itu yang pertama kembali kepada dasar agama Islam. Pemerintah harus merubah menjadi pemerintah yang demokrasi. Agama umat Islam harus bekerja sama untuk membangun. Hanya itu, Oke. Pak. Hudatul Hanani. Hadir, Pak. Oke. Hudatul Hanani, apa yang mau disampaikan berkaitan tentang diskusi kita? Yaitu materi tentang keadaan Islam sebelum periode modern, Pak. Silakan. Yang pertama yaitu keadaan Islam saat datangnya penjajah, yaitu berawal dari jatuhnya Baghdad ke Mongol. Jatuhnya Baghdad ke Mongol ini mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Abbasiyah. Bukan hanya itu, peradaban Islam juga ikut runtuh karena Baghdad merupakan peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah Baghdad dihancurkan oleh Mongol yang dipimpin oleh Hulu Bukan, Mongol juga mengalami kemunduran dalam bidang politik juga bidang ekonomi. Hal ini dapat diatasi setelah adanya kerajaan Mughal di Islam. Kerajaan Mughal juga mengalami kemunduran di saat diserangnya oleh Durrani Khan dari Afgan. Kemudian dari kelemahan itu, Inggris masuk untuk melawan Mughal. Kemudian membuat perjanjian antara Inggris dan Mughal, tapi Bahadur Shah membatalkan perjanjian itu sehingga membuat Inggris merasa kesal akan Mughal dan menjajah India. Saat rakyat India melawan balik, maka ada dampak negatif dari hal tersebut, yaitu dari ilmu pengetahuan dan dari segi ekonomi dan politik Islam mengalami kemunduran, sedangkan untuk bangsa Barat sendiri yaitu mengalami kemajuan.
Yang kedua yaitu ada tujuan dan motivasi penjajah menjajah Islam. Yang pertama yaitu ada faktor politik dan juga ada faktor ekonomi. Dalam faktor politik, mereka merasa politik ini dapat menjalankan urusan-urusan yang telah direncanakan mereka. Kemudian dalam bidang ekonomi, bangsa Barat awalnya telah maju dari bangsa Islam, tapi mereka membutuhkan bahan baku untuk produksi mereka. Kemudian ada motivasi, ada gold, glory, dan gospel. Gold yaitu mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, sedangkan gospel mencari menyebarkan agama. Kemudian negara-negara Islam yang dijajah oleh bangsa Barat. Yang pertama ada Indonesia, dijajah oleh Belanda pada tahun 1602, kemudian Mesir dijajah oleh Prancis pada tahun 1830, kemudian Mughal dijajah oleh Rusia pada tahun 1880, kemudian Bukhara dijajah oleh Rusia pada tahun 1866, dan Irak dijajah oleh Inggris pada tahun 1902. Kemudian dampak penjajahan terhadap bidang politik dan juga bidang ekonomi. Pertama yaitu dalam bidang politik, negara jajahan mengalami politik yang menurun. Mereka menggunakan politik kapitalisme yang menyebabkan rakyat hanya terfokus kepada keuntungan saja dan tidak memperhatikan pihak lain. Kemudian dalam bidang ekonomi ada dampak positif juga ada dampak negatif. Oke, cukup dulu Hudatul Hanani. Kita ke siapa ini? Sasabila hadir? Kita ke Azizatul Afifa. Saya, Pak. Ya. Azizatul Afifa, dari diskusi kita apa yang Azizatul Afifa pahami? Baik, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan tentang keadaan Islam sebelum periode modern. Yang pertama yaitu keadaan Islam masa kedatangan penjajah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Islam itu terbagi kepada 3 periode. Ada periode klasik atau periode keemasan, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik atau pada masa keemasan ini terdapat juga kerajaan-kerajaan Islam yang sangat bagus, yang sangat jaya pada masa itu. Di antaranya ada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dan dinasti lainnya yang telah memberikan kemajuan baik itu di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada abad pertengahan yaitu di tahun 1250 sampai 1800, Islam itu juga mengalami kemajuan. Nah, tetapi pada masa ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu adanya kerajaan Syafawi di Persia, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Turki Utsmani di Turki. Saya di sini Nah, ketiga kerajaan ini juga mengalami kemajuan dan peradaban yang sangat besar. Tetapi pada masa ini terjadilah kemunduran-kemunduran yang terjadi pada masa itu. Kemunduran di ketiga kerajaan ini disebabkan karena melemahnya pemerintahan, kemiliteran dan militer dari pemerintahan yang menyebabkan kepada kemerosotan moral serta pemerintahannya yang tidak lagi kokoh atau militernya yang sudah tidak lagi kuat, yang menyebabkan banyaknya terjadi pemberontakan, baik itu dari segi internal maupun eksternal. Dan daerah taklukan pun juga melakukan pemberontakan kepada daerah-daerah ketiga negara kekuasaan tersebut. Tidak hanya itu, umat Islam juga mengalami kemunduran dari segi moral. Pemerintahannya itu banyak yang berfoya-foya, melakukan hal-hal yang sudah melenceng dari ajaran Islam, seperti bid'ah, adanya khurafat, tahayul, dan lain sebagainya, yang menyebabkan tidaklah murninya lagi ajaran Islam. Nah, pada waktu itu
umat Islam mengalami kemunduran, sedangkan bangsa Eropa mengalami kejayaan atau masa Renaissance. Mereka bangkit agar bisa mengalahkan atau menyaingi umat Islam. Oke, Dan mereka Aziza cukup. Kita ke Dini. Silakan Dini, apa yang mau disampaikan berkaitan tentang materi diskusi kita? Sejarah pembaharuan Islam di Mesir dilatar belakangi oleh Tariq Sunni yang mengalami kristalisasi setelah perbalasan dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah dan kelompok-kelompok Khawarij dan Absolati yang bertentangan semangat yang diajarkan oleh Islam secara merajalelanya bid'ah dan khurafah. Mesir pada saat itu dipimpin oleh kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Napoleon dengan alasan ekspedisi. Bentuk-bentuk pembaharuan di Mesir yaitu yang pertama pembaharuan pola pikir, yang kedua itu menyemangat upaya untuk membangun semangat umat yang saja melakukan tasdid agar umat kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir ukhuwah Islamiyah. Sejarah biografi pendek Jamaluddin Al-Afghani. Dia adalah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19. Pembaharuan yang dilakukan Al-Afghani atas keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang mudah diterima, agama yang sesuai dengan ajaran yang sesuai untuk semua bangsa, untuk semua badan dan semua zaman. Pemikiran yang dilakukan Al-Afghani dalam bidang pendidikan yaitu membangun sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga. Caranya itu untuk kembali ke ajaran Islam. Yang kedua, dalam menghadapi perkembangan zaman, umat Islam harus membuka pintu selebar-lebarnya ijtihad. Selanjutnya pemerintahan autokrasi diubah menjadi pemerintahan. Kita ke era Fitri ada. Ada Pak. Oke, era Fitri, apa yang mau disampaikan berkaitan tentang materi diskusi kita? Saya akan menjelaskan keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Keadaan tersebut sama dengan keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Awalnya mengalami kemunduran. Setelah itu, baik itu mengalami kemunduran, baik itu di bidang politik, sosial, maupun kebudayaan. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol merupakan mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah. Jadi kelemahan dunia Islam terletak dalam bidang politik, iptek, maupun tidak adanya simbol pemersatu dunia. Keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa Barat mengalami kemunduran
dalam bidang ekonomi dan peradaban Islam. Motivasi bangsa Barat ke negara Islam adalah untuk mencari rempah-rempah dan dampak penjajahan itu di bidang politik adanya kemiskinan atau kebodohan, dan di bidang dan ada juga dampaknya. Oke, cukup dulu Era. Kita ke siapa dulu? Ke Desvi. Silakan aktifkan suaranya. Hadir, Pak. Oke, Desvi, silakan apa yang mau disampaikan berkaitan tentang materi diskusi kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pembaharuan di dunia Islam. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan gerakan pembaharuan. Pembaharuan ini dalam bahasa Arab disebut dengan tajdid. Maka artinya yaitu satu perubahan, perbaikan, serta pemurnian dalam ajaran agama Islam. Jika kita tinjau dari secara istilah, bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan dalam Islam ini ialah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu berupa pemikiran ataupun gerakan perubahan, yang mana mereka tuh berubah menyesuaikan pemikiran serta pemahaman umat Islam itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bangsa Barat, dengan tetap berpijak kepada pedoman syariat agama Islam, yaitu tidak keluar dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita masuk kepada apa sih yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan Islam ini. Yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan gerakan pembaharuan di dunia Islam ini yaitu adanya para tokoh-tokoh ini menyadari bahwa Islam itu sedang berada di masa kemundurannya. Maka tokoh-tokoh ini menyadari bahwa umat Islam ini sekarang mereka berada di masa kejumudannya. Mereka tidak berkembang, mereka statis dengan begitu saja ilmunya tidak berkembang. Kemudian mereka bercermin kepada bangsa Barat, bahwa bangsa Barat itu mereka telah maju dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Maka tokoh-tokoh ini melakukan pembaharuan agar umat Islam ini tidak tertinggal oleh kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bangsa Barat tersebut. Kemudian yang melatar belakanginya itu bahwa di dalam agama Islam ini telah terjadi perpecahan antara umat Islam sesama umat Islam. Maka dilakukan pembaharuan. Untuk apa? Untuk mempersatukan kembali umat Islam yang telah terpecah-pecah ini menjadi umat Islam yang utuh di dalam akidahnya. Umat Islam yang berjuang. Cukup dulu ya. Kita ke Putri Apriliani. Hadir, Pak. Silakan Putri Apriliani. Baiklah, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Nah, di pembaruan Islam di Jazirah Arab itu mempunyai latar belakang, yaitu latar belakang pembaruan Islam di Jazirah Arab itu adanya suatu ajaran ataupun suatu pelopor yang membuat suatu gerakan, yaitu gerakan Wahabi, di mana gerakan tersebut bertujuan untuk memurnikan ajaran-ajaran ataupun akidah dari masyarakat Jazirah Arab tersebut, karena masyarakat Jazirah Arab tersebut telah pada masa mempunyai ajaran yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, seorang tokoh itu bernama Muhammad Abdul Wahab, yang dimana dia bertujuan untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau membuat gerakan tersebut agar dapat memurnikan prinsip-prinsip dan akidah yang
masyarakat Arab tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari pembaruan Islam itu tersendiri yaitu sangat dipengaruhi oleh gerakan dari Wahabi ini. Gerakan Wahabi ini sangat berfokus pada memperbaiki pada akidah dari masyarakat itu tersendiri untuk memurnikan akidah-akidah dan memurnikan ajaran-ajaran sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah, dan ajaran dari tujuan dari gerakan Wahabi ini yaitu yang pertama yaitu purisme, yang mana kembali kepada nilai-nilai yang ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu tidak boleh taklid pada agama. Yang ketiga yaitu ijtihad itu terbuka, bukan tertutup. Nah, biografi dari Muhammad Al-Wahhab ini merupakan beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah ataupun 1703 Masehi, yang dimana beliau merupakan anak dari seorang hakim dan kakeknya seorang ulama. Beliau lahir di Nejat, yang dimana 70 km kurang lebih dari Arab tersebut. Beliau lahir dari keluarga yang terhormat dan terpelajar. Kesukaan beliau terhadap keagamaan tersebutlah yang membuat pada usia 10 tahun telah menghafal Al-Quran di bawah naungan ayahnya. Beliau merupakan seorang tokoh reformasi pada masanya dan seorang ulama, dan beliau merupakan seorang tokoh pembaruan Islam yang sangat berpengaruh pada Jazirah Arab. Kemudian Oke, Putri, gerakan Wahab. cukup dulu ya. Memang kalau HP baru ini suaranya keras ya. Oke, kita ke Muhammad Hafif. Muhammad Hafif ada? Oke, kita lanjut ke Wira Restia Dinda. Ada, Pak. Silakan Wira, apa yang mau disampaikan? Baiklah, saya menjelaskan tentang sejarah pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Latar belakang pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu muncul gerakan pemurnian ajaran Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang gerakan ini yang bertujuan untuk mengajak umat Islam Nah, ajaran yang terlampau itu merupakan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak umat Islam untuk menganut ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga gerakan ini disebut dengan gerakan Wahabi, yang bersekutu dengan salah satu tokoh ternama yaitu Muhammad bin Sa'ud. Yang kedua yaitu biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan ulama atau tokoh yang terkemuka dan merupakan tokoh reformasi pada masanya. Ia lahir di Nejat atau Unayah, dan ayahnya bernama Ibnu Wahab Abdul Wahab bin Sulaiman. Ia sejak kecil sudah hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. Nah, Muhammad Abdul Wahab merupakan tokoh pembaharuan Islam di Jazirah Arab pada abad ke-18 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu ada gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam memurnikan ajaran Islam. Kemunduran Islam itu dalam bidang politik, ekonomi, politik, keagamaan, dan peradaban, kejatuhan Andalusia dan Baghdad yang berlangsung beberapa abad. Maka dari itu Muhammad Abdul Wahhab ini mendirikan gerakan yang bernama Gerakan Wahabi. Pada saat itu beliau mengunjungi negeri Islam
dan ia melihat bahwa ada berbagai macam tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk keagamaan. Beliau menyaksikan bahwa banyak sekali pengaruh ahli tarekat pada masa itu. Terutama pada saat itu makam ahli tarekat itu banyak sekali bertebaran di perkampungan maupun di perkotaan yang ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat. Tujuannya apa? Itu untuk tujuannya untuk ritual keagamaan atau memohon doa, tetapi doa itu tidak ditujukan langsung kepada Tuhannya. Kemudian Muhammad Abdul Wahab dan dengan gerakan pemurnian ajaran Islam ini yaitu fokus kepada bidang tauhid. Misi beliau yaitu memberangkatkan. Oke, kita ke Muhammad Hafif. Kamu hilang-hilang saja. Nah, silakan. Jaringan jelek, Pak. Maaf, Pak. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Pada awal kebangkitannya, bangsa Eropa itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Di hadapannya terdapat suatu kerajaan Islam kuat, yaitu Turki Utsmani yang berpusat di Turki. Pada awalnya, sebelum kebangkitan bangsa Eropa, bangsa Barat yang diwakili oleh Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 dan Vasco da Gama yang menemukan jalan ke timur Hindia melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Setelah bangsa Eropa menguasai benua Amerika serta mulai melaksanakan perjalanan ke Kepulauan Timur Hindia, bangsa Barat mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan peradaban. Sedangkan dunia Islam mengalami kemunduran yang amat drastis di bidang perekonomian dan peradaban umat Islam. Yang selanjutnya, motivasi dan tujuan bangsa Barat menjajah negara Islam. Kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur yang berpenduduk Muslim memiliki beberapa motivasi, yaitu politik, ekonomi, dan agama atau yang biasa kita kenal dengan goal, glory, and gospel. Selanjutnya, wilayah Islam yang dikuasai bangsa Barat. Setelah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim pada awal abad ke-11 hingga awal abad ke-12 yang dikenal sebagai Perang Salib, negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri Islam yang jauh letaknya dari pusat kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Karena walaupun kerajaan Turki Utsmani pada saat itu mengalami kemunduran yang amat drastis, tetapi kerajaan Turki Utsmani masih disegani dan dipandang masih cukup kuat untuk berhadapan dengan kekuatan militer Eropa. Oke, Muhammad Hafif, cukup dulu ya. Kita ke kawan dulu, ke Ken. Ya, Pak. Ya, silakan Ken, apa yang mau disampaikan? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir. Latar belakang terjadinya pembaharuan Islam di Mesir secara historis dapat kita lihat ulang lagi, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir. Secara historis dapat kita lihat pada Mesir pada kekuasaan Romawi Timur yang ibu kotanya Bizaitun. Kerajaan
kerajaan Romawi Timur dan Pak, ibu tanya dulu, kotanya apa ibu Bizaitun kotanya? ini Apa ibu kotanya, Nak? Bizaitun, Pak. Bizaitun. Oke, lanjutlah dulu. Nanti dibaca lagi ya. Lanjut. Pak. Kerajaan Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur dan ibu kotanya Bizaitun ini merupakan rival berat dalam pengembangan Islam. Sampai ke kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki target yaitu misi dalam pengembangan Islam. Romawi Timur ini tidak bisa menaklukkan atau memberhentikan kemajuan Islam di Mesir. Wilayah Mesir menjadi wilayah Islam itu pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang pada tahun 640 Masehi yang ditaklukkan oleh AMR IBNR yang kemudian dijadikan gubernur pada saat itu. Setelah itu saya akan menjelaskan biografi singkat Ali Fasha. Ali Fasha ini lahir di Kuala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya seorang pedagang rokok. Dia dari kecil itu tidak bisa sekolah karena dia harus bekerja. Dia ini tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia memiliki kecerdasan dan kemampuan. Dia memiliki kecerdasan dan keberanian. Dapat kita lihat di karirnya yang di bidang militer atau sipil selalu sukses. Setelah itu ada Al-Tahtawi. Al-Tahtawi ini lahir di Tahta, Mesir 15 Oktober 1801. Meninggal di Kairo. Dia ini meninggal di Kairo 27 Mei 1873. Dia seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama abad ke-19 di Mesir. Oke, cukup dulu. Setelah itu peranan kita ke Saudara Romi Putra. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya akan membacakan latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latar belakang terjadinya pembaruan di India. Halo Pak. Ya, silakan. Latar belakang terjadinya pembaruan di India itu gerakan pemahaman dilantarkan oleh faktor kesenjangan orang Inggris terhadap umat Islam dan umat Hindu di India, yang dimana senjangan tersebut penguasa Inggris pada mulanya sering dengan keluar masyarakat ada di sana. Namun pada tahun 1830-an kalangan mayonis Inggris menjadi semakin aktif dalam praktik atau Inggris mulai menindas praktik keagamaan agama Hindu, Buddha, Islam yang sering menjatuhkan hukuman secara kejam. Adapun yang menjadi latar belakang pembaruan pemikiran Islam di India yaitu ajaran Islam sudah bercampur baur dengan ajaran Hindu, Buddha dan animisme. Yaitu yang kedua pintu ijtihad ditutup. Yang kedua yaitu kemajuan kebudayaan dan peradaban Barat telah dapat dirasakan oleh orang-orang Hindu maupun kaum Muslim. Namun orang Hindu yang banyak menganggap peradaban Barat, sehingga orang Hindu lebih banyak bekerja di kantor orang Inggris. Kesemenahan pemerintahan Inggris
Yang keempat itu kesemena-menaan pemerintahan Inggris. Yang kelima itu kekerasan kepemimpinan mayoritas dan kekerasan kepemimpinan Muhad dan para animinya. Itu keenam itu terjadinya perseteruan atau keributan antara Islam dan umat Hindu. Mujahidin dan tokoh-tokoh lainnya lahir pada abad itu Aziz. Mujahidin dan lahirnya tokoh-tokoh pembaruan pada abad tersebut itu Aziz Abdul Aziz 1746 sampai 1823, Syahid Ahmad Said yaitu pada 1786 1821, Datuk Syahid Ahmad Khan yaitu 1817 1808, Syekh Ahmad Syarihat dan Imam Waliullah. Secara umum mereka mengumumkan persamaan derajat antara umat Islam maupun umat Hindu di dalam pemerintahan kolonial Inggris. Pembaruan oleh gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin di India muncul dikarenakan keadaan India pada saat setelah datangnya Inggris ke India menjadi negara yang modern. Itu keadaan perekonomian terjadinya kepatismean. Oke, Romi cukup ya. Cukup ya. Untuk kawan-kawan yang lain masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang lagi. Kita sholat dulu ya. Sekitar 10 menit. Setelah itu kita lanjut. Belum terganggu mata kuliah berikutnya kan? Belum, Pak. Ya, kita nanti Bapak instruksikan, kita sholat dulu. Setelah ini kita lanjutkan untuk kawan-kawan 8 orang lagi. 8 atau 7 orang lagi. Oke ya.